Shalom, selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan siap secara fisik, mental untuk kita melakukan pembelajaran tentang dengan pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi pokok mengapa manusia berdosa. Mengapa manusia berdosa? Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Dan saya akan berdoa untuk kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena waktu dan kesempatan yang indah di siang ini yang Engkau siapkan bagi kami, untuk kami memulai dengan pembelajaran kami di hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau ada bersama kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, anak-anak didik kami. Tuhan berkati, Tuhan siapkan mereka, anugerahkan mereka hikmat dan juga semangat, kemauan untuk belajar. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Ampuni kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Oke, baik, setelah kita berdoa, kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan belajar tentang mengapa manusia berdosa. Mengapa manusia berdosa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran dengan menggunakan problem basic learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengapa manusia berdosa, memahami dan menyebutkan penyebab manusia jatuh dalam dosa, mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh dalam dosa, dan menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antara siswa yang satu dengan yang lain. Baik, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, bagaimana? Apakah semua dalam keadaan yang sudah siap, baik secara fisik maupun secara psikis, mental, semangat, kemauan, kerinduan untuk mau belajar. Dan dengan harapan setelah kita belajar, maka kita tahu apa yang menjadi penyebab manusia itu berdosa dan apa yang perlu dilakukan oleh setiap kita sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita juga akan melalui diskusi bersama, pertanyaan-pertanyaan, dan dengan demikian itu menjadi evaluasi pembelajaran kita hari ini. Baik, dengan demikian maka ada beberapa pertanyaan awal. Yang pertama itu, menurutmu, menurut anak-anak, apakah semua orang berdosa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa manusia jatuh dalam dosa? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi siswa atau anak-anak untuk nanti kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Kita dapat menyimak gambar yang ada di
depan, di mana gambar ketika Adam dan Hawa awal mula jatuh ke dalam dosa. Di situ ada gambar, ada Adam, ada Hawa, dan juga ada ular, dan ada pohon kehidupan. Pohon yang ada di tengah Taman Eden, dan buahnya yang begitu lebat dan sepertinya menggoda, menggiurkan anak-anak untuk menikmati. Tetapi sebenarnya pada awalnya sudah dilarang oleh Allah, sehingga buah yang ada di tengah taman itu tidak boleh dimakan ataupun diraba, sehingga itu menjadi perjanjian antara Allah dan manusia, antara Adam dan Hawa sendiri. Namun pada kenyataannya setelah Allah meninggalkan mereka, mereka melanggar perintah yang telah mereka sepakati bersama dengan Allah, sehingga pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Oke, kita akan masuk dalam penjelasan beberapa hal penting yang perlu disimak. Ada cerita berikut ini, diharapkan semua siswa atau murid dapat memperhatikan dengan seksama, sehingga nanti selanjutnya ada pertanyaan sebagai evaluasi, dan dengan harapan semua dapat memberikan jawaban yang tepat. Ya, di sini materi pelajaran kita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam dan Hawa. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya, dan pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden, seperti ada tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8. Taman yang indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan yang lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Iblis menyelinang masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Oke. Allah berjanji bersama manusia, Adam dan Hawa. Namun pada kenyataannya mereka tergoda, tergiur dengan tipu muslihat daripada si jahat atau iblis yang dilambangkan dengan ular itu sendiri. Ular berbisik kepada manusia, "Sekali-kali kamu tidak akan mati."
Tetapi Allah mengetahui pada waktu itu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah cara yang dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia, secara khusus kepada Hawa. Hawa mendengar dan percaya bahwa perkataan dan tipu iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikannya juga kepada Adam. Adam pun memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan dengan demikian, ketika mereka makan, mereka merasa telanjang. Lalu mereka malu dan mereka melarikan diri dan bersembunyi di balik pohon atau tumbuh-tumbuhan di dalam Taman Eden. Namun Allah telah mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah melanggar perintah. Dengan demikian mereka telah jatuh ke dalam dosa. Dan mereka pun menyadari bahwa ketika mereka makan, mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian atau telanjang. Maka mereka menganyam atau menyemat daun-daun yang ada di dalam taman. Mereka merasa takut. Mereka membuat cawat menjadi pakaiannya. Lalu mereka mendengarkan suara Allah terdengar memanggil mereka. Mereka tidak berani berjumpa dengan Allah. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah. Hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir, tidak boleh lagi tinggal di taman. Mereka menderita dan sebagai akibat dari dosa yang mereka lakukan. Nah, mengapa manusia berdosa? Ya, baik anak-anak. Ada satu pertanyaan. Mengapa manusia berdosa? Allah menciptakan Adam dan Hawa. Mereka dibuat segambar dan serupa dengannya. Adapun tujuannya untuk mengasihi dan mengerjakan apa yang baik dan benar. Adam adalah bapak dari semua manusia di dunia ini. Jatuh dalam dosa karena tidak menaati Allah. Kita adalah anak dan cucu Adam. Dengan demikian semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Namun demikian Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian. Namun Allah memberikan mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah tadi. Mereka banyak mengalami kesukaran, penderitaan, akibat harus ditanggung karena tidak taat pada perintah Allah. Allah menghendaki ketika selalu taat kepadanya, akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Allah ingin berkata jujur, namun kita cenderung untuk berbohong, seperti yang dilakukan oleh anak-anak.
ketika dilarang untuk jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, namun anak-anak masih mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti kadang berkelahi dengan teman, mengambil milik teman tanpa sepengetahuan pemiliknya, atau yang namanya dengan mencuri, berbohong, menipu teman, bahkan sampai menipu guru, dan juga malas, tidak mau ke sekolah, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Itu juga adalah bagian dari dosa. Oleh karena itu diharapkan setelah kita belajar tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa ini, dengan harapan setelah itu anak-anak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja berada, ketika bermain dengan teman, kita harus berlaku jujur, tidak berbohong, tidak berkelahi satu dengan yang lain, tetapi jika ada masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Kita lihat ke depan, di sana ada gambar-gambar ilustrasi ketika awal manusia, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Anak-anak bisa melihat di sana ada gambar Adam dan Hawa. Hawa telah memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden, lalu sedang memberikannya kepada Adam. Adam pun melihat dan tergiur dengan buah yang telah dipetik oleh Hawa, dan mereka lupa akan perjanjian mereka dengan Allah, bahwa mereka tidak akan memetik, mereka tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Namun pada kenyataannya, setelah mereka berjanji dengan Allah, mereka pun digoda oleh si iblis. Lalu Hawa tergoda dan memetik buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu mereka menikmati bersama. Setelah itu mereka merasa bahwa mereka telanjang, dan mereka mengingat bahwa mereka telah melakukan satu pelanggaran. Mereka tidak taat, mereka melakukan dosa karena mereka merasa telanjang dan mereka takut. Mereka lari bersembunyi, namun datanglah Allah memanggil mereka, dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus keluar dan mereka hidup di luar Taman Eden, yang pada awalnya Taman Eden dilengkapi dengan berbagai kebutuhan mereka. Mereka dalam Taman Eden hidup dengan penuh damai sejahtera, sukacita. Semua yang mereka butuhkan tersedia. Namun karena ketidaktaatan, mereka melanggar apa yang diperintah oleh Allah. Akhirnya mereka berdosa, dan Allah pun masih mengasihi Adam dan Hawa. Mereka tidak dibiarkan mati, tetapi mereka diusir dari dalam Taman Eden, dan mereka harus hidup di luar Taman Eden. Di sana mereka harus bersusah payah. Adam harus bekerja dengan mengeluarkan keringat dan darah untuk menafkahi keluarganya. Demikian juga Hawa harus bersusah payah ketika melahirkan. Dia harus berjuang dengan maut.
Nah, dan ular pun demikian. Dia harus berjalan dengan perut dan makanannya adalah debu tanah. Nah, itu adalah beberapa hukuman yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan juga si iblis atau si jahat yang dilambangkan dengan ular beludak. Itu adalah beberapa hal penting yang terjadi ketika manusia pertama atau Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan mereka jatuh ke dalam dosa. Kecenderungan menjadi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Dan itulah akar dari dosa. Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita taat mengikuti kehendak Allah, kita akan tidak akan jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana itu adalah hal-hal yang gampang, yang mudah. Ya, mungkin seperti anak-anak di sekolah. Hal-hal yang gampang, yang mudah adalah tidak mengambil barang atau milik teman sepengetahuan pemiliknya, atau tidak suka berkelahi, ya, tidak suka melakukan mengucapkan kata-kata kotor, ya, itu sebenarnya hal-hal yang mudah. Tidak melanggar yang dilarang oleh guru atau juga orang tua atau guru-guru agama atau guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak di rumah. Ketika melarang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, sebenarnya hal yang mudah, gampang, tetapi kita merasa itu sesuatu yang sulit dan kita mau melakukannya. Dengan demikian, maka kita berdosa kepada Allah. Oleh karena itu, kita memulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, dan pada akhirnya kita dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang lebih besar seperti mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain. Kita dapat belajar taat, misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, berkata jujur kepada orang tua atau guru di sekolah, atau teman, atau kakak, berlaku rendah hati, ya, menghormati, menghargai orang yang lebih tua daripada kita, mengampuni teman yang bersalah. Mungkin ada teman yang tidak sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik, menyakitkan hati kita. Kita dengan hati yang tulus mau memberikan pengampunan atau memaafkan teman yang telah berlaku kasar atau menyakiti hati kita, dan hal-hal baik lainnya. Oke, baik anak-anak, kita di depan atau di layar ada sebuah lagu yang nanti kita melakukan bersama, dan setelah di rumah bersama orang tua, kakak-kakak, kalian bisa mengajarkan lagu ini untuk nanti ketika ada kesempatan bisa bernyanyi, baik bernyanyi sendiri maupun bersama keluarga atau teman-teman yang ada. Ada lagu di depan, yaitu baitnya yang pertama, hati-hati tanganku yang kecil,
hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu, hati-hati tanganku yang kecil. Dan ada bait 2, bait 3, bait 4 yang nanti sebentar kita akan latihan dan bernyanyi bersama, untuk nanti sebentar di rumah atau di mana saja bisa menyanyikan lagu ini, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita punya keinginan yang tidak baik, maka lagu ini mengingatkan kita bahwa hati-hati ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, yang dilarang, ya. Semisalnya ada mangga, ada pisang di tetangga atau di kebun yang menggiurkan kita, kita ingin menikmatinya, maka lagu ini mengingatkan kita untuk tidak mencuri. Ketika kita ingin menikmati, kita bisa mengambil, memberitahukan kepada pemiliknya, dan kita bisa mengambil dan menikmati. Oke, kita sampai pada kesimpulan materi yang telah kita dengar, penjelasan dari awal hingga akhir, dan ada kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah, tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya, dan menyadari dosa-dosanya. Nah, ada sebuah doa untuk anak-anak. Sebentar tolong dicatat, dan doa ini akan dipelajari, dan nanti di pertemuan berikut anak-anak bisa memimpin doa dengan menggunakan doa ini. Doanya adalah, Allah pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengar perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, yang berikut adalah bagaimana keadaan atau rasa anak-anak ketika mengikuti pelajaran hari ini. Menyenangkan atau tidak? Merasa pelajaran kita hari ini baik atau tidak? Perlu atau tidak? Nah, saya merasa bahwa pelajaran kita hari ini sangat-sangat baik untuk anak-anak ketika dalam kehidupan ini, ya, bertumbuh lebih dewasa dan lebih taat, takut kepada Allah, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Ya, mungkin di rumah bersama orang tua, di sekolah bersama guru, atau di tempat bermain dengan teman, saling taat satu dengan yang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mengucapkan kata-kata kotor, berkelahi satu dengan yang lain, mencuri, dan hal-hal yang lainnya. Baik, untuk itu saya juga berterima kasih kepada kita semua, kepada anak-anak didik yang hari ini semua dengan semangat, dengan serius telah mengikuti pembelajaran kita hari ini, dan telah melakukan atau mengerjakan tugas-tugas dengan baik, baik secara pribadi
maupun kelompok-kelompok. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketuntasan pembelajaran kita hari ini, atau mengetahui bagaimana setelah mendengarkan penjelasan dari guru, maka dengan evaluasi kita akan mengetahui sejauh mana anak-anak didik dapat mengerti, dapat menangkap, menerima apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, tugas-tugas yang sudah diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dapat dikerjakan dengan baik dan nanti dikumpulkan untuk nanti Bapak Guru dapat menilai dan memberikan nilai sebagai hasil evaluasi kita di hari ini. Baik, untuk itu maka kita telah sampai pada akhir daripada pertemuan kita hari ini, dan untuk itu kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami ada di hadirat-Mu di akhir pertemuan pembelajaran kami hari ini. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu melalui pembelajaran kami hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami di dalam kehidupan ini, kami tidak melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, tapi kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menyadari bahwa kami sungguh lemah, kami tidak mampu, tetapi kami percaya dengan kuasa-Mu, Engkau memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Khususnya anak-anak didik kami, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka, dan biarlah dalam kehidupan mereka, dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka, nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Guru Agung bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom.